Bab 981. Nama, penguasa dunia, aku menjadi penguasa gurun sejak awal penulis, ikan mas meniup gelembung. Plus mematikan mengatur ulang, Chaos Divine Sin, nama itu saja sudah membuat Richard gelisah. Terlebih lagi, itu adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa dibunuh oleh Dewa Pencipta. Tidak heran Windsor tidak bisa mengeksekusi Dewa Kobold. Orang ini kemungkinan besar telah mempercayakan sebagian jiwanya ke tubuh Chaos Divine Sin agar bisa melarikan diri. Tidak heran sistem Black Gold telah memberitahunya bahwa infeksi telah merusak Dewa Kobold dan telah menjadi gila. Tuan Richard, kita harus bertindak secepatnya. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi ketika bagian itu pulih. Aku berkata bahwa tempat ini sangat aneh. Seseorang telah menyegel tanah yang menekan tubuh Chaos Divine Sin. Nada bicara Tai Long terdengar cemas. Richard menyipitkan matanya. Lorena, cobalah. Tubuh bangsawan vampir berambut perak dan bermata perak itu segera memancarkan cahaya yang menyilaukan. Dia perlahan mengulurkan tangan kanannya, dan bagian depannya menghilang ke udara tipis. Garis-garis merah darah yang tak terhitung jumlahnya mengelilingi Dewa Kobold. Sebuah lubang tiba-tiba muncul di dadanya, dan sebuah lengan melewatinya. Namun di detik berikutnya, garis-garis merah darah di sekitarnya tiba-tiba bergetar. Sebuah penggiling daging pasti telah memotong lengannya dan langsung berubah menjadi daging cincang. Tubuh Dewa Kobold langsung kembali ke keadaan semula tanpa kerusakan. Wajah Lorena menjadi pucat saat dia tanpa sadar melangkah mundur. Dia meninggalkan tempat asalnya, dan tangan kanannya telah menghilang. Dia menarik napas dalam-dalam, dan energi melonjak dari tubuhnya. Garis merah darah itu memotong lengannya dan langsung tumbuh kembali dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Itu kembali ke keadaan awalnya dalam sekejap. Namun, hanya Lorena yang tahu energi mengerikan masih melilit lengan atasnya. Musuh masih menggerogoti kekuatannya. Kekuatan itu tidak memiliki sumber. Butuh setidaknya 3 hingga 5 hari untuk menghilangkannya. Tangan kanan Lorena akan lebih lemah dari manusia biasa, dan dia tidak bisa lagi menggunakan keterampilan legendaris, tangan pucat. Tangan penyelidik Lorena menyalakan Dewa Kobold yang sudah gila. Semua orang bisa terus-menerus mendengar kutukan kejam. Garis-garis merah darah menyebar dengan cepat. Kekosongan di sekitarnya runtuh sedikit demi sedikit. Suara detak jantung mereka semakin kuat. Para prajurit Krina tidak dapat lagi memegang senjata mereka. Mereka menggunakan tangan mereka untuk menutup telinga mereka. Detak jantung seperti palu berat yang menghantam jiwa mereka. Mereka ingin menangkis. Namun mereka tidak bisa, tidak peduli seberapa keras mereka mencoba. Cacing-cacing raksasa itu gemetar saat mereka bersujud di tanah. Beberapa cacing yang lebih lemah mengeluarkan lendir, dan kekuatan hidup mereka pun pingsan. Rasanya seperti mereka bisa mati kapan saja. Kengerian besar itu bangkit kembali. Tai Long tidak tahan lagi. Tubuhnya tiba-tiba menghilang dari sisi Richard. Gelombang kejut yang mengerikan meledak di udara pada detik berikutnya. Ruang itu langsung kabur. Itu menciptakan jalur bengkok di udara seolah-olah ingin menghancurkan semua garis merah darah. Namun, sesuatu pasti telah secara langsung memusnahkan energi kuat yang dapat menghancurkan tembok kota dan meruntuhkan gunung ketika mencapai area itu. Itu tidak menimbulkan riak apapun. Richard melihat Tai Long. Dia terus-menerus melonjak meskipun hasilnya sia-sia. Sebaliknya, dia menyerang dengan lebih gila. Dia menghabiskan kekuatan yang telah dia kumpulkan dengan susah payah. Itu masih tidak bisa mengguncang atau menghancurkan wilayah merah darah. Kecepatan ekspansinya menjadi lebih cepat. Detak jantung yang kuat begitu keras sehingga bahkan pasukan Twilight City hampir tidak dapat menahannya. Chaos Divine Sin memegang kekuatan takdir. Richard menyipitkan matanya. Namun, dia masih belum memerintahkan bawahannya untuk bekerja sama dengan serangan itu. Sebaliknya, dia menyentuh bulu panjang singa emas di bawah pantatnya. Cahaya berbahaya melintas di matanya. Barbossa, biarkan kekuatanmu melahap segalanya. Lepaskan iblis di hati Dewa Kobold. Itu harus mengikuti hatinya dan mendapatkan lebih banyak. Singa emas itu menggeram. Bulu emas itu memancarkan cahaya redup. Itu terjadi secara bersamaan. Gelombang tak terlihat langsung menyebar. Semua orang di medan perang merasakan emosi yang sama. Bagaimana mereka bisa begitu sengsara? Mereka tidak akan jatuh ke keadaan seperti itu jika mereka memiliki harta dan kekuatan besar. Keserakahan di hati mereka meningkat seperti orang gila. Richard bahkan merasakan rasa posesif ketika dia melihat senjata dan peralatan rekan-rekannya. Dia melihat ke langit,
dan dia bahkan memiliki pikiran yang lebih gila. Dewa itu, pria berkepala anjing yang rendah hati itu, tidak layak menjadi dewa. Mereka harus menggantikannya. Kekuatan para dewa adalah apa yang pantas mereka dapatkan. Komandan Karen terluka parah, dan pikirannya lambat. Dia tidak merasakan banyak kekuatan itu. Hatinya hancur ketika dia melihat garis-garis merah darah yang menutupi langit. Kegembiraan awalnya berubah menjadi keputusasaan. Dewa Kobold pasti telah bersiap untuk memikat penguasa dengan Krina. Dia benar, namun, bagaimana seseorang harus menghadapi rencana cadangan dewa? Kemudian, dia melihat kekuatan yang bahkan melonjak daripada serangan transenden, yang mencoba menghancurkan garis-garis merah darah itu. Namun, hasil akhirnya menenggelamkan hatinya. Dia tidak dapat menyebabkan kerusakan apapun. Apakah harapan terakhir ini akan hancur? Dia mengangkat kepalanya dan menatap kosong pada sosok di belakang lon emas. Emosinya menjadi rumit yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dewa Kobold merasakan kekuatan tak terbatas di sekitarnya dan tiba-tiba memiliki pikiran gila. Kekuatan ini seharusnya menjadi miliknya. Itu juga harus menguasainya, tidak menjadi budak dari dosa ilahi kekacauan yang terkutuk ini. Itu adalah Tuan yang sebenarnya. Selama ia menguasai kekuatan pihak lain, para bajingan yang pernah menyakitinya, para musuh yang meremehkannya, dan para dewa yang memandang rendah dirinya, semuanya akan bersujud di kakinya. Keserakahan yang tak berujung memenuhi jiwa yang rusak itu. Ia berbalik dan melihat ke arah garis-garis merah darah. Kegilaan memenuhi ekspresinya. Kemudian, ia tidak tinggal diam di tempatnya, dan berjalan ke arah itu selangkah demi selangkah. Dewa Kobold meninggalkan tempat itu. Detak jantung yang mengerikan itu tiba-tiba melambat. Posturnya perlahan melemah saat ia bergerak. Pembuluh darah merah dari kekacauan dosa ilahi dapat memblokir ledakan dari dunia luar. Tetapi mereka tidak dapat melakukannya dengan keinginan hati manusia. Dewa Kobold dengan cepat menuju ke area yang ditutupi oleh pembuluh darah merah di bawah tatapan semua orang. Sesaat kemudian, ia benar-benar menyimpang dari arah aslinya. Ia melangkah ke tepi area dan berhenti tiba-tiba. Keserakahan memenuhi mata merahnya. Milikku, semua milikku. Hanya aku yang layak mengendalikan kekuatan ini. Kalian semua akan menjadi budakku, budak. Ia mengulurkan tangan kanannya dan meraih pembuluh darah. Ia menariknya kembali. Bok, seolah-olah ia menarik benang yang telah jatuh dari pakaiannya. Ia langsung menarik keluar peti mati darah yang lebih panjang. Bang, 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 bang. Jantungnya tiba-tiba berdetak kencang. Cacing raksasa yang gemetar itu merangkak di tanah. Ia terus-menerus melepaskan raungan menyedihkan seolah-olah ia menahan rasa sakit yang luar biasa. Twilight City di langit berada dalam kekacauan. Jiwa-jiwa di kepala mumi berfluktuasi dengan gila-gilaan seperti lilin yang bisa dipadamkan kapan saja. Ah! Dewa Kobold mengeluarkan raungan gembira. Ia menarik kekuatan di tangannya lagi. Bok! Ia menghancurkan pembuluh darah merah yang tak terhitung jumlahnya. Ia menarik jantung berdarah seukuran kepala dari ujung pembuluh darah merah. Rasa penindasan yang tak berujung langsung meletus. Seolah-olah bintang-bintang di atas kehampaan yang tak berujung itu jatuh. Dunia telah terbalik, dan air laut beterbangan. Dunia tiba-tiba meredup, dan yang bisa dilihat hanyalah jantung yang berdetak. Itu bahkan mengaburkan pikiran para prajurit Krina di tanah. Seseorang pasti telah membungkam cacing-cacing raksasa itu. Mereka semua menekan kepala mereka ke tanah dan bahkan berhenti bernapas. Sepertinya mereka takut dewa memperhatikan mereka. Tai Long juga berhenti menyerang saat ini. Ia melihat pemandangan ini dengan linglung, dan tubuhnya tidak bisa menahan gemetar. Jantung Richard berdetak kencang. Ia merasakan datangnya rasa bahaya yang besar. Setiap sel di tubuhnya mengingatkannya untuk pergi. Rasanya seperti ada tangan raksasa yang mencekik jiwanya. Dan kekuatan pasir kuning yang beredar di tubuhnya telah melambat. Tekanan yang tak terlukiskan itu berkali-kali lipat lebih kuat daripada saat dia menghadapi Dewi Laba-Laba Lolita, bos utama yang telah memprovokasi perang para dewa. Itu adalah tekanan yang datang dari naluri kehidupan dan jiwa. Itu adalah tekanan yang tak tertahankan dari tingkat yang lebih tinggi. Kekacauan dosa ilahi. Keberadaan yang mengerikan yang bahkan Dewa Pencipta tidak dapat membunuh. Itu hanyalah sebuah hati yang telah disegel dan ditekan selama ribuan tahun. Pada saat ini, ia masih memiliki kekuatan yang tak terbayangkan. Tidak seorang pun tahu kekuatan macam apa yang dimiliki makhluk-makhluk ini saat mereka masih hidup. Pada saat ini, Dewa Kobold menjadi semakin gila.
Tatapannya seperti seorang guru yang telah memperoleh kekuatan Lord of the Rings dalam film tersebut. Pikirannya adalah rasa posesif dan keserakahan yang tak berujung. Milikku, hanya milikku, ia bergumam, dan sebuah tangan merobek baju besi hitam di dadanya. Itu memperlihatkan kulitnya. Kemudian, sebuah belati muncul dari udara tipis dan menebas dadanya dengan keras. Ia mengiris dagingnya, tetapi tidak ada darah yang mengalir keluar. Itu adalah hati yang tembus pandang. Hati kekacauan dosa ilahi seukuran kepala itu tampak seperti tidak dapat ditempatkan. Namun, Dewa Kobold tidak peduli dan dengan paksa menekannya ke dadanya. Ia bersentuhan dengan daging, dan hati itu menyusut dan menyatu ke dalam dadanya. Wajah Dewa Kobold menunjukkan keserakahan. Ia seperti seorang budak serakah yang telah memperoleh harta karun naga. Kekuatan, kekuatan, suara gila bergema di langit. Pembuluh darah merah yang mengikis kehampaan berhenti sejenak. Kemudian, mereka menari seperti tentakel gurita. Pembuluh darah merah yang panjang, tipis, dan menggeliat menutupi langit. Pemandangan aneh dan gila itu membuat para prajurit Krina di tanah merasakan hawa dingin di tulang belakang mereka. Mereka tidak takut mati. Dua sosok masih muncul di jurang tak berdasar. Kedua kobold transenden itu menjadi bersemangat ketika mereka melihat pemandangan ini. Tuan mereka akan bangkit kembali. Namun, mereka tiba-tiba menyadari bahwa pembuluh darah merah yang sebelumnya sangat ramah kepada mereka telah membungkus mereka. Rasa sakit yang tajam memasuki pikiran mereka. Kesadaran mereka jatuh ke dalam kegelapan. Kedua transenden itu menghilang tanpa suara. Mereka hanya meninggalkan aroma darah. Bang, bang, bang. Dewa Kobold meletakkan jantung itu di dadanya. Jantung itu mulai berdetak lagi. Pada saat ini, dampak mental yang mengerikan itu bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Twilight City di langit melonjak beberapa kali dan bahkan tampak seperti berada di ambang kehancuran. Yang lemah di tanah bahkan jiwanya hancur dan kehilangan vitalitas. Itu bukan detak jantung, itu adalah bisikan malaikat maut, kutukan dunia yang mengerikan. Dada Dewa Kobold yang terbuka belum sembuh. Itu memperlihatkan detak jantungnya kepada semua orang. Aura di tubuh pihak lain naik dengan cepat dengan fluktuasi. Kekuatan ilahi yang cemerlang menyebar. Itu bercampur dengan tekanan kekacauan dosa ilahi. Ruang menjadi lebih menakutkan. Hanya Sina dari suku Krina di tanah yang berdiri diam. Sisanya sudah memegangi kepala mereka saat mereka berbaring. Mereka mencoba mengurangi rasa sakit yang disebabkan oleh dampak pada jiwa mereka. Baju zirah di tubuh Dewa Kobold tidak dapat menahan kekuatan itu dan retak dengan cepat. Akhirnya hancur. Itu memperlihatkan tubuh yang ditutupi rambut. Pada saat ini, pembuluh darah di kulitnya menggembung seperti ular kecil seolah-olah ada sesuatu yang mencoba merangkak keluar darinya. Penampilannya menjadi ganas. Seseorang belum melahap pikiran dewa. Itu tidak peduli tentang ini. Itu melotot ke arah Richard sementara merasakan kekuatan tak berujung di tubuhnya. Cacing, kamu pantas mati. Aku akan memenjarakan jiwamu dan membiarkan cacing jurang melahapnya selama 1.000.000 tahun. Dan bajingan di sekitarmu, kalian semua harus mati. Itu adalah rasa sakit yang tak terbayangkan bagi dewa yang perkasa jika seorang manusia menginjak-injaknya. Itu adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat dibandingkan dengan binatang pemakan jiwa. Kekuatan ini membuatnya sangat kuat. Ia bisa menginjak-injak semua musuhnya di bawah kakinya. Ia harus menjadi penguasa seluruh multiverse. Dewa penciptaan kedua. Ia berbicara. Ia melambaikan tangannya dengan ganas dan ingin mengeluarkan skill. Kegilaan di wajah Dewa Kobold berubah menjadi kepanikan. Energi tak terbatas di tubuhnya seperti galaksi. Ia tidak bisa memobilisasinya. Kenapa? Ia memfokuskan energi lagi untuk memobilisasinya keluar dari rasa takut yang intens. Tapi itu masih seperti lembu tanah liat yang memasuki laut. Kekuatan di tubuhnya tidak menanggapi perintahnya sama sekali. Tidak, ini tidak mungkin. Tidak mungkin. Pembuluh darah merah tua yang tak terhitung jumlahnya menggeliat di langit melambai liar. Patung pria berkepala anjing itu seperti badut. Namun, tekanan yang mengerikan mengelilinginya. Ia tidak bisa berbuat apa-apa. Dewa Kobold secara ajaib mendapatkan kembali jejak rasionalitas dalam keputusasaannya. Ia menatap Richard dan mengutuk dengan histeris. Bajingan, cacing, apa yang kau lakukan padaku? Apa yang kau lakukan? Bagaimana mungkin aku bisa menempatkan kekacauan hati dosa ilahi di dadaku? Ia tidak menyelesaikan kalimatnya. Bang, bang, bang.
Jantungnya yang berwarna merah darah berdebar lebih cepat di dadanya yang terbuka. Dewa Kobold merasakan energi yang sangat besar yang melonjak ke dalam tubuhnya. Itu seperti orang yang memasukkan pipa selebar 1 meter ke raksasa selebar 100 meter. Puci, pembuluh darah merah yang menggembung di permukaan meledak. Energi merah menyembur keluar seperti darah. Kemudian, kembang api berdarah yang cantik meledak di bawah tatapan semua orang. Bang! Dewa Kobold yang gila itu berubah menjadi daging cincang. Tetapi Richard merasakan kilatan cahaya dalam ledakan itu, dan kemudian energi spiritual yang lemah menyelinap. Rencana cadangan Dewa Kobold. Gelombang kejut mendorong energi dan menghantam tanah sebelum dia bisa memberi perintah. Tidak seorang pun tahu apakah itu kebetulan atau tidak. Namun, ada sesuatu yang mendorong kekuatan jiwa ke dalam tubuh serangga tak dikenal yang baru saja mati dan tampak seperti anjing. Oh, mayat serangga anjing itu bergetar dan menggeram pelan. Ia membuka matanya sejenak lalu menutupnya dengan berat. Ia jatuh koma. Mayat Dewa Kobold yang meledak di langit tidak jatuh ke tanah. Sebaliknya, pembuluh darah merah di langit melahapnya. Ia kehilangan pembawa. Suara detak yang kuat itu perlahan melemah. Pembuluh darah merah yang telah menyebar ratusan meter di sekitarnya berkontraksi ke arah jantung. Jantung melahap semua pembuluh darah setelah selusin napas menghilang. Kekosongan yang kabur kembali normal. Hanya jantung seukuran kepalan tangan yang melayang di udara. Orang akan melihat ada ukiran prasasti emas samar di jantung itu. Aura berdarah itu begitu kental dan tidak terdeteksi tetapi akhirnya terlihat. Detak jantung yang hampir membuat jiwa semua orang runtuh menghilang seperti angin sepoi-sepoi. Para prajurit suku Krina yang tersiksa tetap lumpuh di tanah. Bahkan napas mereka berangsur-angsur melemah. Cacing-cacing raksasa yang mengerikan itu tampaknya sudah mati. Mereka tidak bergerak sama sekali. Sudah berakhir. Kesadaran Komandan Karen telah jatuh ke dalam keadaan kabur. Dia merasakan emosi yang tak terlukiskan terbangun ketika dia melihat Dewa Kobold hancur. Jantungnya berhenti berdetak. Bisakah itu menghancurkan kartu truf Dewa dengan mudah? Penguasa daratan Grace itu sangat kuat sampai sejauh itu. Fluktuasi mengikuti, dan itu melelahkan pikiran Dewa Kobold. Akhirnya pingsan. Molly berbaring di tanah. Dia hampir tidak bisa menahan napas. Dia menatap langit dan menatap kosong ke celah spasial. Sosok kabur yang menunggangi singa emas itu luar biasa. Semua ketidakpuasan yang dia miliki terhadap Twilight City menghilang seperti gelembung. Rasa malu yang kuat muncul. Dia melemparkan semua keraguannya terhadap penguasa Twilight City. Hak apa yang dia miliki untuk mempertanyakan keberadaan yang bahkan bisa membunuh dewa? Hak apa yang dia miliki? Dengan identitasnya sebagai seorang jenius di suku Krina. Itu hanya candaan. Sina pernah berkata bahwa seluruh suku Krina tidak berhak melawannya. Bukan karena kehilangan Twilight City sehingga Krina tidak bergabung dengan mereka, tetapi mereka. Dia menoleh sedikit dan menatap sosok yang berdiri dengan keras kepala. Hatinya sedikit rumit. Pada akhirnya, dia bukan tandingan veteran ini. Bukan saja dia bukan tandingannya dalam hal seni bela diri, tetapi bahkan tuan yang dia setiai lebih luar biasa dari yang dia bayangkan. Dia perlahan menutup matanya saat dia merenung. Dia tahu bahwa penguasa Twilight City telah tiba dengan tentara. Dewa Kobold jatuh. Orang-orang Krina memiliki identitas baru pelayan Twilight City. Suku Krina diizinkan untuk merdeka. Akan sulit bagi mereka untuk terus bertahan hidup. Mereka hanya bisa berkembang biak dengan mengandalkan tentara yang perkasa. Mulai sekarang, dia akan seperti Sina. Dia berjuang untuk tuan yang telah menyelamatkan suku Krina dan mempertahankan harapan terakhir mereka. Dia akan berhenti sampai mati. Richard mengabaikan yang lain. Semua orang senang. Dia membelai bulu panjang singa emas itu penuh pujian. Kehidupan yang lahir dari kekuatan keserakahan memang luar biasa. Hal yang paling berbahaya di dunia seringkali adalah keinginan akan kehidupan yang cerdas. Itulah sebabnya pohon kuno dewa itu terkenal dan terkait dengan ini. Richard menarik kembali pikirannya. Ia menatap lurus ke jantung yang telah kembali ke bentuk semula. Matanya penuh harap itu tidak lagi berdetak tetapi membuat jantung orang berdebar kencang. Seolah-olah kengerian besar dapat bangkit kembali kapan saja. Itu bukanlah kekuatan yang dapat dibayangkan oleh manusia. Richard menghela nafas dan menunggangi singa emas di kehampaan. Matanya yang besar menatap jantung itu. Matanya tidak bisa menyembunyikan rasa takut dan ngeri. Dia dengan hati-hati mendekat dan berhenti lebih dari 10 meter jauhnya. Dia tidak berani melangkah maju lagi.
Richard bisa merasakan tubuh singa emas itu bergetar dan ketakutan yang tak berujung di jiwanya. Dia menarik napas dalam-dalam. Dia membalik dan berjalan ke depan jantung itu. Richard berdiri sejenak. Dia tidak lagi merasakan aura yang mematikan itu. Pasir kuning di tubuhnya melonjak dan berubah menjadi lengan yang mencengkeram jantung itu. Itu mencengkeram jantung itu. Perasaan yang tak terlukiskan melonjak ke dalam hatinya. Itu kuat, misterius, luas, dan tak berujung. Richard mencengkeram dunia, bukan jantung. Itu memberi dunia kacau yang luas dan tak terbatas. Itu membuat orang tidak dapat menahan keinginan untuk menjelajahi, menyelidikinya, dan bahkan mencoba mengendalikan kekuatan besar itu. Richard tiba-tiba merasa waspada. Dia tiba-tiba memutus kekuatan sihir yang mengendalikan pasir kuning. Tangan pasir kuning muncul sesaat kemudian. Tangan itu hancur. Aura kuat itu menghilang tanpa jejak. Keringat dingin sudah muncul di dahinya. Nyaris saja, dia hampir kehilangan jalan yang benar, meskipun dia telah mempersiapkan diri dengan taat. Proses itu pasti telah mencemari Dewa Kobold. Godaan kekuatan dari bagian terdalam garis keturunan hampir membuat orang merasa mabuk dari kedalaman jiwa mereka. Itulah naluri kehidupan cerdas untuk menjadi lebih kuat. Singa emas dapat dengan mudah memperbesar keserakahan. Tidak peduli siapa yang mengendalikan sumber godaan ini setiap saat, mustahil bagi mereka untuk bersikap acuh tak acuh. Richard merenung dan mengeluarkan patung dewa kuno sesudahnya. Cahaya gelap menyelimuti tubuhnya. Cahaya itu mengembun menjadi tangan pasir kuning yang mencengkeram jantung. Kali ini, meskipun dia masih bisa merasakan energi agung dari hatinya, dia tidak lagi ingin mengambilnya untuk dirinya sendiri. Kekuatan batu orang-orang kuno tidak memiliki efek menahan terhadap kekacauan dosa ilahi. Mereka berada di level yang sama, dan yang terakhir tidak dapat menekan yang pertama. Itu melegakan Richard. Tangan pasir kuning itu mengambil hati di depannya. Richard melihat lebih dekat dan merasa bahwa hati itu luar biasa. Dia membuka panel atribut. Hati itu hanya menampilkan atribut sederhana. Bahkan tidak memiliki level atau status. Richard membuka sistem emas hitam tanpa ragu-ragu. Atribut yang lebih terperinci segera muncul. Hati Chaos of Divine Sin adalah bentuk kehidupan jahat yang hidup dalam kekosongan dan kekacauan yang tak berujung. Dewa pencipta membantai dan menyegel tubuhnya di alam fana, era cemerlang, ia masih bisa menggunakan jantungnya. Itu adalah sumber kekuatan Chaos of Divine Sin yang tak terbatas. Catatan, kekuatan kehendak Chaos of Divine Sin tidak cukup kuat, dan itu akan menginfeksi dan melahap jika Anda bersentuhan dengannya. Petik 2. Richard melihat atribut-atribut itu dan berbalik untuk melihat Tai Long. Atribut hati Chaos of Divine Sin mirip dengan apa yang telah dijelaskan oleh dewa ini. Hal-hal yang diketahui para dewa memang tidak sederhana. Richard hendak menyimpan jantung itu. Tiba-tiba, gelombang panas memancar dari dadanya. Jantung Richard berdebar kencang. Saat berikutnya, patung dewa kurcaci muncul di tangannya. Dia telah membangunkan dewa yang tertidur lelap untuk menutup celah penguasa yang rusak itu. Rohnya tenggelam ke dalamnya. Di singgasana yang sudah dikenalnya, dewa kurcaci mengenakan mahkota dan jubah berbulu yang indah. Dia menatap Richard dengan mata terbelalak. Kegilaan memenuhi ekspresinya. Dewi di atas. Jantung dari kekacauan dosa ilahi. Bagaimana mungkin benda itu muncul di dunia ini? Dewa penciptaan telah membunuh kumpulan kekacauan dosa ilahi itu. Dia melemparkan semua hati ke kedalaman alam fana dan menghancurkannya dengan kekuatan seluruh alam. Puluhan juta tahun telah berlalu. Para dewa pernah pergi untuk menyelidiki hati-hati itu, dan satu telah melenyapkan setengah atau lebih. Di mana kau mendapatkan hati kekacauan dosa ilahi yang begitu perkasa? Serangkaian kata telah menghentikan Richard sebelum dia bisa berbicara. Richard menatap dewa yang mencengkeramnya dengan geli. Yang mulia Fam, sebagai dewa yang telah mengintip ke sungai takdir, kau seharusnya tidak begitu terkejut, kan? Dewa kurcaci tertawa dengan marah. Sebagai penguasa daratan Grace, bagaimana kau tahu apa yang diwakili oleh kekacauan dosa ilahi? Kehidupan itu adalah eksistensi mengerikan yang dapat bersaing dengan para dewa dunia. Hati ini adalah sumber kekuatan mereka. Penguasa itu dapat memperolehnya dan menggunakan kesempatan ini untuk meningkatkan. Kalau tidak, mengapa para dewa dengan sengaja membuka segel alam fana untuk memeriksa apakah kekacauan dosa ilahi itu ada? Mereka ingin menggunakan ini untuk memata-matai kekuatan yang lebih tinggi. Dan sekarang, jantung kekacauan dosa ilahi. Itu bisa membuat para dewa memulai perang para dewa. Kau masih tidak berpikir begitu.
Dewa kurcaci itu mengungkapkan rasa iri. Itu seperti orang buta yang telah memperoleh emas dan menggunakannya sebagai batu. Hati itu bisa menyebabkan perang antar dewa. Mata Richard berbinar. Dewa penipuan itu menceritakan asal-usul hati itu. Tidak ada perbandingan langsung. Dalam hal itu, nilai benda ini sungguh mengejutkan. Yang mulia Fam, kekacauan hati dosa ilahi memiliki kerusakan yang kuat. Bagaimana saya bisa menggunakannya dengan aman? Dewa kurcaci berkata dengan sedikit iri. Kau seharusnya merasa puas. Yang satu telah menghapus kontaminasi hati ini. Yang tersisa sudah jauh berbeda dari keadaan awal. Hanya dengan melihat hati ini saja bisa membuat dewa gila jika seseorang telah menggali hati ini. Bagaimana kau bisa memegangnya dengan mudah? Dewa kurcaci melihat ke samping, dan nadanya terdengar lebih tegas. Haruskah aku mengatakan bahwa Grace Mainland Overlord layak menjadi pelopor era cemerlang? Kau sudah memiliki bawahan siap pakai yang bisa kau gunakan. Apa yang kau khawatirkan? Oh, kata Richard lembut, langsung tertarik. Maksudmu, pohon kuno dewa. Dewa kurcaci mengangguk. Dia pasti memikirkan sesuatu. Dia dengan hati-hati mengukur Richard beberapa kali dan berkata dengan sungguh-sungguh, apakah kau yakin kau bukan keturunan dewa pencipta? Richard tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dewa kurcaci tampak marah. Kalau tidak, mengapa kau mendapatkan semua hal yang baik? Patung kuno, patungku, batu dimensi dari sebelumnya, benih pohon dunia, dan dewa penipuan. Mengapa aku merasa keturunan dewa penciptaan semudah itu? Dia tertawa lagi dan tidak menunggu Richard menjawab. Aku tidak perlu menghabiskan banyak usaha jika kamu adalah keturunan dewa penciptaan. Richard mengangkat bahu dan tidak mengatakan apa-apa. Dewa kurcaci melambaikan tangannya. Baiklah, pergilah, biarkan aku mengingatkanmu. Jangan beritahu siapapun tentang kekacauan hati dosa ilahi. Seseorang harus memiliki kekuatan yang murah hati untuk menyimpan harta karun. Jangan pernah berpikir untuk mencoba mengendalikan kekuatan hati ini. Itu bukan sesuatu yang bisa diintip oleh manusia. Bahkan dewa pun tidak memenuhi syarat. Pohonmu itu lahir dari melahap tubuh dosa ilahi. Itu berhak mewarisi kekuatan kekacauan dosa ilahi. Richard mengangkat alisnya sebelum dewa kurcaci bisa menyelesaikannya. Dia merasakan ada yang salah. Dosa ilahi dari alam fana terkait dengan kekacauan dosa ilahi. Alam mortal tidak berhasil menekan energi karena kekuatannya yang luar biasa ketika dewa pencipta menyegelnya. Itu menyebabkan sebagian energi bocor keluar. Energi aneh yang tidak dapat dihilangkan itu berkeliaran di dunia. Beberapa dewa yang meninggal dalam kecelakaan karena dendam menjadi rumah mereka. Dengan demikian, itu melahirkan keberadaan jahat yang semua orang kenal, dosa ilahi. Meskipun dosa-dosa yang lahir kemudian tidak seseram kekacauan dosa ilahi, mereka masih mewarisi sebagian dari kekuatan mereka. Mereka tidak akan mati. Itulah karakteristik mereka sebelum dewa menghapus keilahian mereka. Itulah sebabnya ekspresi semua orang berubah ketika mereka mendengar tentang dosa ilahi. Richard mendengar rahasia kuno itu untuk pertama kalinya. Ia hanya mengira bahwa kedua keberadaan itu sama. Ia tidak menyangka mereka memiliki hubungan seperti itu. Richard sedang dalam suasana hati yang baik. Pohon kuno dewa itu adalah kartu truf di tangannya. Pohon kekejian itu dapat memperkuat diri hingga tingkat yang mencengangkan jika ia dapat melahap jantung dari kekacauan dosa ilahi. Gelombang darah ini sepadan. Pada saat itu, Richard tidak ingin berbicara lagi. Ia mengajukan beberapa pertanyaan tentang status dewa kurcaci dan menjawab bahwa ia baik-baik saja. Ia meninggalkan patung itu dan kembali ke pikirannya. Richard meraih jantung itu dan secara tidak sadar ingin memasukkannya ke dalam ruang sistem. Namun, ruang sistem itu tidak merespons. Kekuatan yang dikandungnya melampaui batas kapasitasnya. Richard tidak ragu-ragu ketika ia melihat ini. Ia dapat memelihara pohon kuno dewa itu sesudahnya dan untuk sementara membungkusnya dengan pasir kuning. Ia sudah selesai dan punya waktu untuk melihat medan perang. Pemandangan itu mengejutkan cacing-cacing raksasa itu. Serangga-serangga itu belum pulih. Mereka gemetar dan merangkak di tanah. Mereka tidak berani bergerak. Para prajurit suku Krina pulih dalam kondisi yang baik. Perang telah melukai semua orang. Mereka menghembuskan napas lebih banyak daripada yang mereka hirup. Richard memandang sekeliling dan akhirnya berhenti pada prajurit berkepala anjing yang telah menyatu dengan jiwa Dewa Kobold. Ekspresinya sedikit aneh. Dewa Kobold telah menjadi musuh bebuyutannya sejak ia secara tidak sengaja menghilangkan kutukan suku Krina.
Pihak lain seperti anjing gila yang tulangnya telah direnggut. Ia seperti anjing yang terus-menerus menggigit dan memanjat. Secara khusus, ia telah menderita kerugian yang belum pernah terjadi sebelumnya selama pertempuran untuk menyerang kota Twilight dengan penguasa Bukit Pasir. Ia telah mengumpulkan pasukan selama setengah tahun, hanya untuk Richard yang mengubur 70% dari mereka. Untungnya, fondasi Dewa Kobold cukup kuat, dan ia mampu menahan serangan pihak lain. Jika tidak, kota Twilight akan menjadi sejarah. Namun, memang disengaja agar Dewa Kobold dapat menebus kerugian yang ditimbulkannya kepadanya setiap saat. Dewa Kobold tidak hanya gagal mengurangi kekuatannya, tetapi ia juga meningkat setiap saat. Dia memiliki sikap seperti orang kaya. Lorena, tangkap prajurit berkepala anjing itu. Ada sebagian jiwa Dewa Kobold di dalamnya. Kita masih kekurangan anjing penjaga. Lorena mengangguk senang. Dia sangat tertarik untuk memperbudak para dewa. Dia tiba di tanah dengan sekejap. Energi di tubuhnya mengembun menjadi rantai anjing dan mengikat prajurit berkepala anjing yang tidak sadarkan diri itu. Kemudian, sosok pihak lain menghilang di udara dengan lambaian tangannya. Richard mengalihkan pandangan dan mendarat di tanah. Ia berdiri tegap, sosok cantik dengan mata merah muncul di hadapannya. Kesedihan dan kegembiraan menyelimuti wajahnya yang cantik. Lord Richard, suaranya terdengar. Seperti hendak menangis dia mengulurkan tangan untuk membantu wanita muda itu. Dia dengan lembut menyelipkan rambut panjangnya di belakang telinganya dan berkata, "Aku di sini, Sina. Kamu akan baik-baik saja, jangan menangis." Suara lembut itu membuat emosi wanita muda itu runtuh. Air mata terus mengalir dari sudut matanya, dan dia tidak bisa menghentikannya. Prajurit yang tak kenal takut ini yang secara mandiri dapat melawan para transenden tampak seperti anak kecil saat ini. Akhirnya, dia melepaskan dirinya dan melemparkan dirinya ke pelukan Richard. Dia terisak-isak, "Mereka semua mati, tuanku. Orang-orang suku kami semua mati. Hanya kami yang tersisa. 1 hingga 200 orang yang menghancurkan jiwa dari suku Krina tetap tinggal." Mantan teman bermain dan teman dekatnya sekarang telah menjadi mayat yang dingin. Cacing-cacing raksasa bahkan menginjak-injak beberapa mayat hingga berkeping-keping. Kurang dari 1 dari 100 yang selamat. Dewa Kobold menyegel wilayah ini untuk kehilangan koneksi dengan dunia luar. Mereka tidak dapat menemukan jalan keluar. Keputusasaan itu tak terbayangkan, menjengkelkan, dan menyayat hati. Mereka harus menahan serangan sekelompok cacing ganas siang dan malam. Mereka hanya bisa melihat setiap kejatuhan hingga kota itu runtuh secara bertahap. Namun, prajurit wanita muda itu dengan hati-hati menunggu. Pada suatu saat, Richard tiba-tiba menyadari bahwa wanita muda dalam pelukannya telah berhenti menangis. Dia memegang bahunya dengan lembut. Dia mendorongnya sedikit. Sina telah jatuh pingsan. Prajurit wanita itu, yang telah bertahan sampai saat terakhir, meletakkan semua pertahanannya di depan orang yang diandalkannya. Richard menghela napas. Dia melambaikan tangannya. Dia memanggil centaur muda itu. Emily melangkah maju dan memeluk Sina. Sakit hati memenuhi emosinya. Dia menggendongnya. "Kakak Sina, kau akan baik-baik saja. Aku hanya pingsan karena kelelahan. Aku akan baik-baik saja setelah beristirahat sebentar." Sina tampaknya telah memikirkan sesuatu dan berjalan mendekati Komandan Karen. Pemimpin itu masih koma. Richard tidak mengenal Karen, tetapi informasi pada panel atribut itu akurat. Karena pihak lain pernah menjadi transenden, dia pastilah tokoh penting dalam suku Krina. Dia membungkuk sedikit, dan sebotol madu mahkota gurun yang dicampur dengan air muncul di tangannya. Dia mengendalikan tangan pasir kuning dan dengan lembut menyuapkannya ke pihak lain. Anda Lord Richard. Terima kasih atas dukungan Anda. Suku Krina akan selamanya mengingat Anda." Sebuah suara samar di sampingnya menarik perhatian Richard. Dia berbalik dan melihat seorang prajurit wanita di tanah dengan bekas luka di sekujur tubuhnya. Dia mengambil 2 langkah ke depan dan menyuapkan madu mahkota gurun ke pihak lain dengan tangan gurun. Prajurit wanita itu dengan patuh minum beberapa teguk, dan kemudian kulitnya membaik dengan kecepatan yang terlihat. Auranya stabil, dan dia berbicara. "Ini adalah air madu terbaik yang pernah aku minum." Richard tidak bisa menahan tawa. Prajurit itu juga menyadarinya. Wajahnya sedikit merah saat dia batuk ringan dan berkata perlahan, "Molly Krina, aku mengirimkan salamku yang paling mulia." Dia mengangkat tangannya dan meletakkannya di dadanya. Richard melambaikan tangannya. Itu merupakan indikasi tidak perlunya formalitas.
Dia berbicara dengan tenang. Kau aman sekarang. Aku akan membawamu kembali ke Twilight City nanti. Apakah masih ada anggota klanmu di sini? Molly mengangguk. Ada ruang bawah tanah di pusat kota. Anak-anak suku Krina semuanya ada di sana. Aku akan mengatur seseorang untuk menjemput mereka segera. Molly segera menghela napas lega ketika dia mendengar bantuan itu. Kemudian, seolah-olah dia telah memikirkan sesuatu, nadanya ragu-ragu. Lord Richard, bawahanmu. Dalam pertempuran sebelumnya, Dark Valkyrie telah menyebabkan masalah besar bagi Dewa Kobold. Dewa palsu yang tercela itu telah menyiapkan rencana untuk membuangnya ke dalam kehampaan. Pada titik ini, dia merasa malu. Kami juga tidak tahu di mana Dark Valkyrie berada. Richard mengangkat alisnya. Dia mengharapkan penjelasan untuk ini. Dia tidak dapat mendeteksi Dark Valkyrie. Namun, dia tidak khawatir tentang keselamatan prajurit itu dengan pikirannya tentang altar pahlawan. Dia sebagian besar akan menghabiskan beberapa sumber daya untuk menghidupkannya kembali jika sesuatu terjadi. Informasi yang disebutkan Molly ini menggelitik minat Richard. Seharusnya sulit bagi Faye untuk berurusan dengan Dewa Kobold dengan kekuatannya, terutama ketika ada beberapa transenden di sisi lain. Kata Molly dengan kagum, Tuan, Dark Valkyrie hampir sendirian membunuh seorang transenden dari suku cacing raksasa sebulan yang lalu. Dia maju ke transenden setelah pertempuran. Itu juga karena dia bahwa kota Krina dapat bertahan begitu lama. Richard terkejut dengan senang. Dark Valkyrie juga telah maju. Antisipasi menyelimuti keberadaannya. Bos ini adalah eksistensi pamungkas yang dapat bersaing dengan pohon kuno milik dewa untuk kekuatan tempur nomor 1 di Twilight City. Dia bertanya-tanya seberapa banyak atributnya telah meningkat setelah kemajuan tersebut. Sayangnya, panel sistem tidak dapat menampilkan informasi terkini. Seseorang perlu melihat sang pahlawan untuk mengetahui atributnya. Transenden yang bisa memasuki alam tersembunyi ini memiliki metode pengintaian yang luar biasa. Dia melihat Molly di tanah, tetapi dia tidak membantunya berdiri. Para prajurit Krina dapat pulih dengan cepat. Tidak perlu khawatir. Dia mengeluarkan catatan yang meminta bantuan setelah berpikir sejenak. Apakah ini pesan yang kamu kirim? Apa maksud dari simbol obelis itu? Molly melihat catatan itu dengan ekspresi halus. Mereka tidak memiliki harapan sedikit pun untuk ini. Mereka tidak menyangka catatan ini akan sangat membantu. Ya, Tuhan, obelis ini adalah bangunan aneh yang kami temukan sebelumnya. Para penjaga di dalamnya sangat perkasa. Saat itu, Dark Valkyrie secara khusus memerintahkan kami untuk menandainya. Dark Valkyrie memperingatkanku, apakah dia menemukan sesuatu? Lalu mengapa kamu tidak menjelaskannya? Itu karena kami juga belum menjelajahinya. Dark Valkyrie merasakan kekuatan yang unik. Tetapi dia tidak yakin. Dengan kecerdasanmu, kamu akan mempelajarinya secara mendalam dan mencari informasi yang relevan. Kamu sudah memiliki jawaban sebelum kami menjelajahinya. Richard tidak bisa menahan tawa. Dark Valkyrie memahaminya. Pasti ada pesan di selembar kertas penyelamat dan ruang kecil, bahkan jika dia tidak tahu informasi tentang obelis itu. Mengikuti alur pemikiran ini, dia juga akan mengambil tindakan. Di mana obelis itu? Area yang awalnya ditempati oleh Dewa Kobold. Ketika Molly menyebutkan Dewa Kobold, ekspresinya masih sedikit linglung. Akan sulit untuk berurusan dengan dewa. Bantuannya tidak akan mengubah apapun. Itulah kekhawatiran terbesar mereka, bahkan jika Richard datang. Level pihak lain saat ini hanya transenden. Tapi dia tidak menyangka Richard akan muncul dengan mendominasi. Dia bahkan tidak menghabiskan banyak upaya untuk membunuh Dewa Kobold dan menyambar jantung yang menakutkan itu. Dewa Kobold telah jatuh. Area itu seharusnya tidak menjadi ancaman besar bagimu. Kamu dapat mengirim pasukan untuk mendudukinya kapan saja. Richard mengangguk. Tidak perlu terburu-buru. Dia berbalik dan melihat sekeliling. Pasukan itu telah memberi makan semua Krina yang masih hidup dengan madu mahkota gurun. Pada saat ini, cacing-cacing raksasa itu merangkak di tanah dan bergerak lagi. Monster-monster seukuran bukit ini masih memancarkan rasa tertekan yang kuat meskipun mereka merangkak di tanah. Bagi orang luar, cacing-cacing raksasa ini adalah monster yang tidak ingin mereka hadapi. Richard sangat bersemangat. Ada berapa banyak cacing raksasa seperti ini di alam ini? Tak terhitung banyaknya. Molly perlahan-lahan menopang dirinya di tanah dan duduk. Auranya sudah banyak pulih, meskipun wajahnya masih pucat. Yang Mulia Dark Valkyrie pernah pergi jauh ke daerah itu dan menemukan kawanan cacing yang lebih besar ratusan kilometer jauhnya.
Lumut merah tumbuh di sana, dan cacing-cacing raksasa memakannya. Hanya sebagian kecil yang melancarkan serangan ke kota Krina. Mata Richard berbinar, jumlahnya tak terhitung. Jumlah energi daging dan darah yang dibutuhkan untuk meningkatkan rawa busuk itu ke level 5 sungguh menggelikan. Kualitas pasukan yang dapat dikirim pesawat-pesawat itu akan berangsur-angsur berkurang seiring berjalannya waktu. Saat itu, mungkin tidak cukup untuk menyedot kehidupan sekitar 20 pesawat itu hingga kering. Itu menurut Dewa Tipu Daya. Dia khawatir tentang cara memperluas ladang penangkapan ikan. Bukankah pesawat ini sudah jadi? Satu cacing raksasa ini setara dengan 10 cacing. Dia akan terlebih dahulu memindahkan prajurit Klina ini kembali sehingga dia tidak perlu khawatir tentang hal lain. Dia akan membuat pengaturan setelahnya. Patung-patung batu orang mati membawa prajurit Krina yang lemah di punggung mereka dan pergi melalui celah spasial. Mereka membawa semua anak yang mereka sembunyikan di kota kembali di bawah bimbingan Molly. Segera, hanya Molly dan Sina yang tersisa, selain pasukan Twilight City. Richard tiba-tiba memikirkan sesuatu. Molly, apakah ada harta karun yang belum dibawa keluar oleh suku Krina? Ruang ini tidak stabil. Molly menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit. Kita memang akan memiliki banyak sumber daya langka jika 2 bulan yang lalu. Tapi kita telah menggunakan semuanya dalam 2 bulan terakhir ketika kita bertarung melawan Zerg. Richard mengangkat alis. Bawahanku tidak menemukan sarang di kotamu. Kenapa? Nada bicara Molly mengandung sedikit kebanggaan. Para prajurit suku Krina bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan pasukan yang direkrut dari sarang pasukan. Seseorang dapat mewarisi warisan dengan garis keturunan suku Krina, jadi kami tidak menyimpan barang-barang itu. Richard terkejut. Lalu di mana kamu menggunakan sumber daya langkamu? Molly berbicara dengan bangga. Warisan suku Krina memiliki karakteristik khusus. Kita dapat menggunakan sumber daya langka untuk menato prasasti khusus di tubuh kita untuk meningkatkan kekuatan kita. Richard mengerti. Ruang di sekitarnya beriak sedikit, dan Lorena diam-diam muncul di sampingnya. Tuan, kami sudah mencari di sekitarnya. Apakah ada yang tidak biasa di ruang ini? Energi spasial di sini sangat kacau, seperti semacam kekuatan penyegelan. Daripada menyebut ini sebagai pesawat, akan lebih baik untuk mengatakan ini adalah tanah tertutup yang telah runtuh setelah waktu sebagian besar menghabiskan energinya. Richard memikirkan kekacauan hati dosa ilahi dan mengangguk sambil berpikir. Salah satu pahlawan Twilight City, Dark Valkyrie, diasingkan ke kehampaan selama pertempuran dengan Dewa Kobold. Terus selidiki dan cobalah yang terbaik untuk menemukannya. Seseorang telah menyegel Lorena di peti mati darah ketika Dark Valkyrie meninggalkan Twilight City. Keduanya tidak pernah bertemu. Sesuai keinginan Anda, Tuan. Sosok Lorena menghilang lagi sesudahnya. Molly melihat ini, dan gairah menyelimuti matanya. Transcendent, itu adalah level yang memiliki kekuatan tertinggi. Rasa haus mereka akan kekuasaan telah meresap ke dalam tulang mereka setelah mereka mengalami perang yang hampir memusnahkan seluruh suku mereka. Richard tidak peduli dengan tatapan Molly. Dia berbalik dan berjalan ke depan celah spasial setelah dia membuat pengaturan untuk Lorena. Dewa penipuan menatapnya dengan tatapan rumit. Richard tidak bisa menahan tawa melihat ekspresi aneh di wajahnya. Yang mulia Tai Long, Anda tidak mengenali saya. Dewa penipuan melihat kekacauan hati dosa ilahi yang terbungkus lapisan pasir kuning di belakangnya dan tersenyum pahit. Aku tidak menyangka kau akan mendapatkan kekacauan hati dosa ilahi dengan mudah. Dia menarik napas dalam-dalam. Lord Richard, mungkin masa depanku terletak di Twilight City. Richard melihat kata-kata pria itu yang tidak jelas dan melambaikan tangannya. Baiklah, berhentilah mendesah di sini. Ini belum waktunya. Pergi ke rawa busuk dan perbaiki retakan di pesawat itu. Richard menunjuk cacing-cacing raksasa di tanah yang telah kembali seperti biasa dan perlahan-lahan mundur. Cacing-cacing raksasa ini adalah makanan terbaik. Kita membutuhkan mereka di pesawat ini. Dewa penipuan tersenyum. Serahkan padaku. Dia berbicara dan berbalik dengan gembira. Dia pergi sambil menyenandungkan sebuah lagu. Penampilannya seperti dia akan menerima hadiah yang luar biasa setelah sebuah misi. Richard melihat punggung dewa itu dan tersenyum penuh arti. Dia tidak lagi mengatakan apapun. Sesaat kemudian, gemuruh. Suara keras datang dari langit. Molly mengangkat kepalanya. Dia melihat tangan raksasa dan mumi yang tak terhitung jumlahnya. Mereka menyebar dari langit ke tanah. Kemudian, tanah terbelah.
Itu membentuk retakan tidak beraturan selebar 30 meter dan setinggi 50 meter. Dia dengan penasaran melihat retakan itu. Kabut berwarna darah melonjak di belakangnya yang menghalangi penglihatannya. Namun, dia bisa mencium aroma darah. Bersamaan dengan ini, aura membuatnya merasakan hasrat yang tidak dapat dijelaskan. Itulah hasrat di kedalaman garis keturunannya. Itu seperti rasa haus akan air dari orang yang kelelahan di padang pasir selama beberapa hari. Atau rasa lapar seseorang yang tidak makan selama 10 hari atau lebih. Itu datang dari lubuk hatinya yang terdalam. Apa ini? Molly menatap Richard dengan tatapan kosong, tidak mengerti apa yang dimaksudnya. Dia bingung. Dia tiba-tiba menyadari cacing-cacing raksasa yang belum mundur tiba-tiba berhenti. Kemudian, mereka semua berbalik untuk melihat celah spasial. Sikap posesif memenuhi mata mereka yang kejam. Namun, cacing-cacing raksasa itu takut pada pasukan mumi di dekat celah spasial. Mereka ragu-ragu dan tidak bergerak. Dia merasakan energi unik yang melonjak melalui tubuh singa emas itu. Namun, ketika energi itu mencapai sisinya, energi itu diam-diam melewatinya. Dia melihat pemandangan ini dengan heran. Pikirannya menjadi semakin kacau. Singa emas itu bergabung, dan cacing-cacing raksasa yang gelisah itu tidak bisa lagi menahan diri. Seekor cacing lendir raksasa menggeliat tubuhnya dan bergegas ke celah ruang tempat kabut darah naik. Itu seperti sebuah sinyal. Cacing-cacing raksasa itu juga menyerbu ke dalam celah spasial seperti orang gila ketika mereka menyadari pasukan mumi itu tidak menghentikan mereka. Kabut darah menyelimuti masing-masing. Raungan yang menyedihkan dan marah datang dari dalam beberapa saat kemudian. Pemandangan itu membuat bulu kuduk meremang. Richard melayang keluar dari celah spasial. Dia bisa merasakan cacing-cacing raksasa itu menyebabkan kekacauan ketika mereka memasuki rawa busuk itu. Para prajurit yang berjuang untuk buah-buah emas itu tiba-tiba merasakan krisis ketika mereka melihat cacing-cacing raksasa ini. Mereka segera bergabung untuk melawan cacing-cacing raksasa itu. Tubuh mereka yang besar memberi cacing-cacing ini kekuatan yang tak terbayangkan. Dalam waktu singkat, ini menyebabkan mereka mundur di depan musuh. Mereka terburu-buru untuk menghadapinya. Tingkat darah segera melonjak. Kegembiraan memenuhi rawa busuk itu. Gelombang mayat-mayat ini telah membuat tanah yang hidup terasa menyenangkan. Richard tersenyum. Itulah pertandingannya. Perang bukanlah tujuannya. Itu untuk hadiah kemenangan dari perang. Kekacauan hati dosa ilahi yang membuat Dewa Kurcaci gila sudah menjadi keuntungan besar dalam pertempuran yang tiba-tiba ini. Richard juga menemukan sebuah pesawat dengan cacing raksasa yang tak berujung. Gelombang ini sangat nyaman. Selanjutnya, suku Krina juga akan berintegrasi ke dalam Twilight City. Dia baru saja meluangkan waktu untuk melihat suku yang semuanya adalah prajurit wanita ini. Mereka semua adalah unit pahlawan sialan. Ada lebih dari 200 dari mereka, meskipun sebagian besar adalah pahlawan tingkat rendah seperti peringkat D dan F. Kota itu dapat menggunakan para prajurit suku Krina sebagai tulang punggung dan mengumpulkan pasukan yang kuat ketika mereka pulih. Akhirnya, dia mengetahui bahwa Dark Valkyrie telah menembus batas. Jika demikian, dia akan memiliki 5 Transcendent di tangannya. Yang lain bisa muncul ketika pohon kuno dewa memperoleh kekacauan hati dosa ilahi. Pohon kuno dewa telah menggenggam seberkas otoritas busuk. Richard bertanya-tanya apakah pohon itu akan menyelesaikan transformasinya dan menjadi dewa kekejian sejati setelah memperoleh kekacauan hati dosa ilahi. Dia bersemangat dengan pemikiran ini. Kekejian. Dalam legenda sejarah era kejayaan, dia telah menjadi kehidupan bos pamungkas berkali-kali. Dia bertanya-tanya bagaimana reaksi musuh-musuh Twilight City ketika mereka melihat bahwa dia akan menghadapi kekejian. Hahaha, ini luar biasa. Richard, yang sedang dalam suasana hati yang baik, kembali sadar dan berencana untuk meminta Molly membawanya ke obelis. Kali ini, dia datang untuk mendukung mereka dan telah memperoleh lebih dari itu. Dia bertekad untuk mendapatkan obelis itu. Molly dan centaur kecil di bawah berseru tanpa sadar. Tidak ada yang menyangka Lorraine akan bertarung dengan Dark Valkyrie. Lorraine sebenarnya berada dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan. Itu terutama berlaku untuk Emily, yang tahu betapa kuatnya Lorraine. Raging Blood Duke, Transcendent Naga, dia sendiri yang memburu mereka. Musuh-musuh ini menggunakan Transcendent untuk membuktikan kekuatan mereka. Tapi sekarang, Dark Valkyrie, yang tidak dilihat Richard selama beberapa bulan, menekan Lorraine. Itu adalah Transcendent level 23.
Richard melihat bagaimana Dark Valkyrie hendak mengayunkan pedang panjangnya, tetapi dia segera menghentikannya. Faye, Lorena adalah salah satu dari kita. Dark Valkyrie memegang pedang panjang yang tajam dan tiba-tiba berhenti. Dia tanpa sadar melihat ke arah suara itu. Dia melihat sosok yang sangat familiar itu. Matanya langsung melengkung menjadi bulan sabit. Dia masih bisa merasakan kegembiraan dari pihak lain, bahkan jika topeng emas menutupi wajahnya. Dark Valkyrie tidak lagi memperhatikan Lorena, yang telah menyesuaikan tubuhnya dan siap untuk melakukan serangan balik. Dia terbang ke arah Richard. Keberadaan yang luar biasa ini menerobos kehampaan dan membuat Duke Darah Pengamuk level 23 memuntahkan darah, mundur, dan berlutut dengan satu kaki dengan sangat rendah hati di bawah tatapan semua orang. Tangan kiri Dark Valkyrie memegang pisau di mulutnya, dan tangan kanan di dadanya. Kegembiraan yang langka memenuhi nadanya. Tuan, Faye memberi hormat padamu. Richard tersenyum. Dia melangkah maju 2 langkah dan membantunya berdiri. Dark Valkyrie adalah bos tingkat atas yang telah dia taklukkan di segmen ruang bawah tanah berskala besar, arena kematian. Dia telah berada di sisinya sejak dia datang ke Twilight City. Dia telah memberikan kontribusi penting yang tak terhitung jumlahnya. Dia pergi karena dia menderita pukulan ketika dia memasuki ruang bawah tanah sendirian di kota Solan. Faye mengira dia tidak cukup kuat sehingga Richard tidak membawanya, jadi dia berharap untuk keluar sendiri dan menjadi transenden sesegera mungkin. Richard tidak menyangka dia akan pergi selama beberapa bulan. Dia telah mengalami banyak kejadian besar ketika dia tidak di sisinya. Dia tidak menyangka akan bertemu dengannya lagi dalam keadaan seperti itu. Dark Valkyrie pergi selama beberapa bulan, dan dia sudah menekan Lorena. Kekuatan ini mengejutkannya. Bagus sekali. Perjalananmu membuahkan hasil. Kegembiraan mewarnai suara Richard. Para bos Twilight City kuat dalam hal kekuatan pertempuran. Dark Valkyrie menembus batas transenden, dan kekuatannya naik ke level lain. Hanya pohon kuno milik dewa yang dapat menyainginya di level ini. Dark Soul Eater Kratos memiliki potensi yang sangat besar tetapi masih membutuhkan waktu untuk berkembang. Singa emas memiliki fungsi yang luar biasa, dan pertarungan langsung bukanlah keahliannya. Centaur kecil Emily masih anak-anak, dan kekuatan bertarungnya masih jauh dari kata mencapai puncaknya, meskipun dia telah menemukan pecahan jiwanya dan bahkan memperoleh sebagian dari imamat hutan belantara. Kekuatan bertarung Lorena sangat kuat, tetapi lawannya adalah model pahlawan, dan ada celah alami dan tak dapat diperbaiki antara bos dan model pahlawan. Dark Valkyrie menatap Lorena dengan penuh permintaan maaf, yang telah kembali ke sisi Richard. Tuan, aku hanya bisa merasakan makhluk transenden yang kuat mendekati kehampaan, aku tidak bisa mengatakan penampakannya yang sebenarnya. Aku tidak tahu bahwa wanita ini adalah rekanku. Aura ramah Lorena bangkit kembali saat ini. Aura itu telah menyembuhkan luka dan bekas lukanya. Dia menatap Faye dengan kagum. Yang mulia, Dark Valkyrie, kekuatanmu luar biasa. Sulit untuk membayangkan bahwa Anda baru saja melangkah ke alam transenden. Seseorang harus menjaga rasa hormat saat berhadapan dengan yang kuat. Dark Valkyrie baru saja menekan Lorena, dan dia telah mendapatkan rasa hormat dari sang bangsawan vampir. Richard tersenyum ketika dia melihat tidak ada keretakan di antara mereka. Di masa depan, kalian akan bertarung bersama. Merupakan hal yang baik untuk membiasakan diri dengan kekuatan masing-masing. Kalian juga bisa bertarung satu sama lain ketika kalian punya waktu. Belajarlah untuk mengendalikan kekuatan kalian. Richard berbicara, dan kedua prajurit itu saling memandang lagi. Masing-masing melihat lonjakan niat pertempuran dari mata masing-masing. Bertarung dengan para ahli dengan level yang sama sangat berharga bagi para transenden. Richard tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia menatap Dark Valkyrie lagi. Dia membuka panel atribut pihak lain dengan antisipasi. Peningkatan seperti apa yang diperoleh bos pamungkas ini setelah dia meningkatkan transendensi. Namun, atributnya sederhana. Itu mengejutkan. Faye, Dark Valkyrie. Bos template. Level 20 transendensi. Status, transformasi. Dark Valkyrie belum menyelesaikan transformasi. Ekspresi Richard aneh. Ya Tuhan, bukankah Molly mengatakan dia telah menembus ke kondisi luar biasa bulan lalu? Mengapa dia belum menyelesaikan transformasinya bulan ini? Dia membuka sistem emas hitam dan menemukan informasi yang sama di dalamnya. Dia bertanya-tanya. Dark Valkyrie berbicara dengan ragu-ragu. Tuan,
makhluk transenden yang kubunuh memiliki kristal aneh yang tumbuh di dalam dagingnya. Aku hanya maju ke transendensi setelah melahap kristal itu. Kristal itu mengandung kekuatan yang sangat besar dan unik. Aku masih memiliki 2/3 energinya yang belum kuserap sampai sekarang. Kristal, di dalam tubuh cacing raksasa transenden. Richard tiba-tiba teringat akan kekacauan hati dosa ilahi. Daerah ini kemungkinan besar adalah tanah tertutup tempat seseorang menyembunyikan kekacauan dosa ilahi. Itu menurut informasi yang telah diperolehnya sejauh ini. Mungkinkah itu terkait dengan kekacauan dosa ilahi? Dia langsung bertanya tentang kristal itu secara mendetail. Pada saat yang sama, dia juga bertanya apakah dia merasakan sesuatu yang aneh saat menyerap energi itu. Namun, dia menerima tanggapan positif untuk itu. Itu bisa saja mencemari status Dark Valkyrie jika itu terkait dengan kekacauan dosa ilahi. Richard memastikan dia tidak terinfeksi. Itu melegakannya. Dia bisa menunggu untuk mengejar obelis itu. Dia kembali ke rawa busuk dengan kekacauan dosa ilahi yang terbungkus pasir kuning. Dark Valkyrie diam-diam berdiri di samping Richard. Dia akan selalu berdiri di sana. Dia dan Lorena menjaganya dari kedua sisi. Mereka adalah penjaga yang transenden. Itu bisa membuat para bangsawan besar di antara penduduk asli iri. Iri hati akan menelan mata para pemain jika mereka tahu tentang ini. Dark Valkyrie cukup penasaran dengan rawa busuk itu. Dia melihat sekeliling dalam kabut berdarah. Richard memimpin keduanya ke area pusat dan melihat medan perang. Itu langsung menggerakkannya. Hanya beberapa saat sejak dia meninggalkan Twilight City, namun begitu banyak hal yang tidak dikenalnya telah terjadi. Untungnya, dia selalu mengejar. Kekacauan dosa ilahi yang terbungkus pasir kuning pun sirna. Itu memperlihatkan hati yang terukir prasasti emas. Pohon kuno dewa melahap mayat penguasa keserakahan. Itu tiba-tiba membuka segel di belalainya. Mata suramnya meledak dengan cahaya keemasan. Itu berkata dengan nada gila, "Tuan, hati di tanganmu tampaknya menjadi sumber garis keturunanku." Jiwaku gemetar, aku merindukan. Pohon kuno dewa adalah bentuk kehidupan yang lahir dari tubuh dewa kekejian. Kekacauan dosa ilahi adalah sumber kekejian. Asal-usul ini segera membuat pohon kuno dewa gelisah. Mata Richard menjadi gelap. Indramu benar, itu adalah sumber garis keturunanmu. Itu adalah keberadaan tertinggi yang datang dari kekosongan tak berujung dan kekacauan-kekacauan utama dosa ilahi. Dewa penciptaan tidak dapat membunuh ini secara langsung. Seseorang membutuhkan kekuatan seluruh dunia untuk melenyapkan mereka. Lahap kekuatan hati ini, itu bisa berubah menjadi kekejian sejati. Treebeard, biarkan aku melihat versi dirimu yang lebih kuat. Seseorang lahir dari daging dan kegelapan. Itu milik Twilight City, kekejian. Cabang-cabang kering pohon kuno dewa dengan buah-buah emas bergoyang. Kegembiraan dan kegilaan menyelimuti batang pohon berwajah manusia yang bengkok. Tuhan, hamba-Mu yang rendah hati bersyukur atas pemberian-Mu. Aku bersumpah demi jiwaku bahwa aku akan menggunakan segalanya untuk membalas kebaikan-Mu. Semoga kegelapan memberkati-Mu. Richard menatap pohon kuno yang telah ditaklukkannya dengan penuh arti. Dia dengan cepat melemparkan kekacauan hati dosa ilahi ke tanah. Puci, akar bengkok muncul dari kedalaman rawa yang membungkus hati. Itu menghantam rawa dengan keras. Darah berceceran di mana-mana. Antisipasi tanpa akhir memenuhi mata Richard. Itu memiliki otoritas busuk. Itu mengaktifkan sebagian dari kekejian dan melahap mayat penguasa keserakahan. Sekarang, ia telah memperoleh hati kekejian kekacauan. Tanpa disadari, pohon kuno dewa telah mengumpulkan cukup fondasi untuk membuat semua orang menjadi gila. Dia tidak tahu kapan semua debu akan jatuh. Level apa yang bisa dicapai? Bos ini, Richard merasa lega setelah pohon kuno dewa menutup matanya lagi. Itu berbalik dan melangkah ke celah spasial lagi. Berikutnya adalah obelis kedua.